Dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu kembali tercoreng akibat ulah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Eri Yulian Hidayat, yang membuat surat kepada seluruh kepala SMA negeri sekota Bengkulu. Di surat itu pun dibuat sifatnya penting dalam perihal partisipasi HUT Partai Golkar, di mana di surat itu Eri Yulian Hidayat sebagai Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu meminta kepada sekolah SMA untuk mengikut sertakan 100 peserta di sekolah masing-masing agar hadir di acara HUT Partai Golkar. Nah, ini sangat memalukan sekali, di luar tupoksi daripada Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu yang kemudian sudah ini terlibat dalam kegiatan partai politik. Padahal ini bukan tupoksi beliau. Dalam sepak bola ini Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu ini sudah offside. Kalau dalam sepak bola ini dalam tanda kutip ini sudah offside. Ini sudah melanggar sekali. Saya akan membacakan, nanti juga saya akan tampilkan isi daripada surat itu di video ini. Nah, ini Bengkulu 13 Oktober 2022. Nomor surat sekian, sifat penting perihal partisipasi HUT Partai Golkar kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri sekota Bengkulu di tempat. Menindaklanjuti surat dari Panitia Pelaksana HUT Partai Golkar ke-58 DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu nomor Panpel sekian tanggal 10 Oktober 2022 perihal undangan partisipasi. Dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka HUT Partai Golkar ke-58 tahun HUT Provinsi Bengkulu ke-54 dan Sumpah Pemuda. 2. Surat Perintah DPP Partai Golkar nomor sekian tentang menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peringatan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022. Hasil rapat DPD Partai Golkar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 tentang pembentukan panitia HUT Partai Golkar. Nah, ini pun penyampaian 3 hal ini juga kenapa kemudian harus memperhatikan dari sisi partai politik, dalam hal ini Golkar. Nah, ini kan tidak nyambung dengan dia sebagai Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu. Apa sangkut pautnya dari surat ini yang kemudian menyampaikan bahwa dalam rangka HUT Partai Golkar, kemudian juga surat perintah DPP Partai Golkar. Kalau seandainya perintah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sah-sah saja. Ini kan memperhatikan surat semacam ini. Kemudian hasil rapat DPD Partai Golkar pada hari Jumat. Nah, ini ada apa dengan Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu dengan memperhatikan hal-hal semacam ini yang tidak nyambung dengan tupoksi dia sebagai Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu. Saya bacakan terus. Maka diminta kepada Kepala SMAN sekota Bengkulu untuk mengikut sertakan peserta sebanyak 100 orang dari sekolah masing-masing pada. Nah, ini peserta dari sekolah masing-masing ya. Apakah itu guru, apakah itu murid? Nah, ini belum dijelaskan di sini. Apakah itu siswa, apakah itu gurunya? Yang jelas 100 orang. Tapi biasanya yang diminta hadir itu siswa kan. Cuman di surat ini tidak dijelaskan. Yang jelas adalah 100 orang ini dari sekolah masing-masing. Nah, ini tentu dalam lingkup dunia pendidikan. Pada hari tanggal Minggu 16 Oktober 2022, artinya besok. Waktu 6.30 WIB SD selesai. Tempat Stadion Semarak Bengkulu. Acara Jalan Sehat Nasional, dress code. Nah, ini menarik juga nih. Dress code-nya adalah pakaian olahraga nuansa kuning. Jadi menginstruksikan 100 orang peserta dari sekolah masing-masing dan dress code-nya adalah kuning. Kuning ini kan identik dengan Partai Golkar. Nah, dress code-nya pun sangat unik sekali ya, kuning ya. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Bengkulu
13 Oktober 2002, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Dr. Andes Eri Yulian Hidayat. Nah, ini betul-betul sangat memprihatinkan dan sangat memalukan sekali, surat yang sangat tidak nyambung dengan tupoksi beliau. Nah, tentu kita tahu semua bahwa di Provinsi Bengkulu ini yang menjabat sebagai Gubernur Bengkulu adalah Rohidin Mersyah, yang juga dia juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Nah, mestinya ini harus dihindari, walaupun kepala daerah juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar, seorang Kepala Dinas Diknas Provinsi Bengkulu harus menghindarkan kebijakan-kebijakan surat, apalagi kemudian dikirimkan kepada kepala sekolah SMA negeri sekota Bengkulu untuk terlibat dalam acara partai politik, terutama partai politik yang berkuasa yaitu Golkar. Itu harus dihindari, karena bagaimana dengan partai politik yang lain? Bagaimana dengan dunia pendidikan negeri yang kemudian harusnya tidak boleh hal semacam ini dilakukan. Yang jelas menurut saya ini adalah sebuah pelanggaran berat. Sebuah pelanggaran berat dari seorang Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu, dan harusnya dia ini mengundurkan diri. Mengundurkan diri karena sudah membuat sesuatu tindakan yang sangat memalukan dunia pendidikan, mencoreng dunia pendidikan, dan tentu ini saya juga, karena ini adalah kebijakan Gubernur Bengkulu jika mencopot kepala dinasnya. Nah, saya menyarankan Rohidin Mersyah untuk kemudian mencopot. Tapi persoalannya adalah, apakah Rohidin Mersyah mau mencopot? Sementara surat yang dibuat oleh Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu inilah acara Partai Golkar. Poinnya adalah, ini harus menjadi perhatian semua pihak, bahkan mungkin juga menjadi perhatian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa ada ulah-ulah orang yang sangat tidak beretika semacam ini, yang mencoreng dunia pendidikan. Ini harus menjadi perhatian Menteri Nadiem Makarim, bahkan Jokowi, dan ini harus kita sebarkan bahwa ini ada di Provinsi Bengkulu surat dari Kepala Dinas Diknas yang seperti ini, yang sangat memalukan. Dan untuk acara besok, saya menghimbau kepada seluruh kepala sekolah SMAN negeri di Kota Bengkulu untuk mengabaikan surat ini. Jadi kepada kepala sekolah SMAN sekota Bengkulu, abaikan saja surat ini jika Anda tidak mau terlibat dengan pelanggaran. Karena Anda adalah ASN yang diberi amanah untuk memegang jabatan sebagai kepala sekolah, mestinya netral, dan jika kemudian tidak mau tersandung pelanggaran, maka abaikan surat ini, dan justru mestinya kepala sekolah bersuara ke publik bahwa kami tidak akan menjalankan permintaan dari Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu ini, karena ini melanggar. Mereka berbicara. Mau di channel ini pun saya siap. Kalau ingin kepala sekolah ingin berbicara, harus dilawan pelanggaran semacam ini. Dan ini juga Eri Yulian Hidayat, saya belum tahu apakah sudah mencabut surat ini atau belum. Dan kalau seandainya ini nanti menjadi perbincangan lebih hangat lagi di publik, dan saya menyarankan agar kemudian Eri Yulian mencabut surat ini, membatalkan surat daripada permintaan peserta 100 orang kepada kepala sekolah SMAN sekota Bengkulu ini dicabut, sehingga dunia pendidikan tidak tercoreng seperti ini. Jika tidak, kemudian maka siap-siap saja menerima resiko pelanggaran beliau sebagai ASN, apalagi sebagai pejabat yang harusnya memberikan contoh teladan. Sekali lagi bahwa ini harus dibatalkan, dan Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu harus dievaluasi. Salam progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.